Oke, terima kasih atas waktunya dan saat ini kembali lagi kepada video komunikasi data saya. Nama saya Rutina Fundaroring dengan NIM 181440019. Kali ini akan presentasi, lebih tepatnya menjelaskan tentang multiplexing komunikasi data melalui video interaktif seperti ini. Dalam rangka untuk memenuhi tugas komunikasi data Pak Mahasiswa Skito. Oke, sebelum kita mulai ke slide-nya selanjutnya, maka saya slideshow dulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang multiplexing komunikasi data. Nah, what is multiplexing? Apa itu multiplexing? Multiplexing adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk ke sebuah proses di mana beberapa sinyal pesan analog atau aliran data digital ini digabungkan menjadi satu sinyal. Nah, multiplexing ini merupakan sebuah teknik yang bekerja di physical layer pada lapisan OSI. Jadi OSI layer itu ada beberapa layer dan multiplexing ini bekerja pada salah satu layer yang ada di model OSI, yaitu di physical layer. Nah, di sini teknik multiplexing itu ada 3. Yang paling utama yaitu FDM atau Frequency Division Multiplexing, ada TDM Time Division Multiplexing, dan juga yang ketiga adalah STDM Statistical Time Division Multiplexing. Nah, jadi kita akan menerangkan satu persatu, dimulai dari FDM atau Frequency Division Multiplexing itu apa. Nah, di sini adalah frequency division multiplexing. Yang pertama ini penjelasan awal ya. Ini adalah gambaran awalnya multiplexing itu seperti ini. Jadi ada MUX itu adalah dari banyaknya input satu output. Nah, ini ada N channel link, suatu penghubung menuju ke DMUX. DMUX itu satu input banyak output. Nah, di sini ini adalah penggambaran daripada gambar yang ini ya, yang saya tunjuk dengan kursor ini adalah frekuensi division multiplexing diagramnya. Nah, jadi FDM itu sama seperti code transparent. Atau code transparent itu artinya sistem sandi yang dipakai oleh data itu tidak mempengaruhi atau tidak memberi pengaruh. Nah, FDM ini dapat beroperasi secara full duplex 2 atau 4 kawat. Nah, contoh FDM itu adalah pada penggunaan radio ataupun TV. Nah, sumber daripada FDM ini itu sinyalnya ini dimasukkan ke dalam suatu multiplexer yang memodulasi tiap sinyal ke dalam frekuensi yang berbeda, yaitu F1, F2, F3, sampai F6, sampai Fn. Nah, tiap sinyal modulasi memerlukan bandwidth center tertentu di sekitar frekuensi kariernya atau frekuensi pembawanya yang dinyatakan sebagai suatu channels. Ini ada channel 1, ada channel 2, sampai channel 6. Nah, ini membawa tiap frekuensi carriernya. Ini F1, F2, sampai F6. Ini ya channel ya. Nah, untuk gambar yang di samping ini, itu adalah sama penggambarannya. Jadi ada modulasi, ada F carriernya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, sinyal yang dimasukkan itu ke multiplexer itu terdiri dari frekuensi yang berbeda-beda. Jadi tiap sinyal modulasi ini memerlukan bandwidth. Ya, gambar yang paling kanan guys, kanan bawah. Nah,
itu memerlukan bandwidth center tertentu di sekitar frekuensi carriernya yang dinyatakan sebagai channel. Oke, itu gambaran umum dari frekuensi division multiplexing. Lalu untuk slide selanjutnya itu lebih ke sistem FDM-nya atau sistem frekuensi division multiplexing-nya. Seperti apa sih kalau dilihat dari gambar ini? Yaitu pada akhir sumber itu untuk setiap kanal frekuensi sebuah osilator elektronik yang menghasilkan membawa sinyal yaitu gelombang osilasi yang stabil pada suatu frekuensi seperti gelombang sinus ya. Nah, yang berfungsi untuk membawa informasi. Nah, pengangkutan jauh lebih tinggi daripada frekuensi sinyal data. Nah, sinyal pembawa dan sinyal data yang masuk ini disebut dengan baseband sinyal. Nah, yang diterapkan pada modulator sirkuit. Nah, modulator ini lalu mengubah, ini ada modulator ya, nanti modulator ini akan mengubah beberapa aspek dari sinyal pembawa, yaitu seperti amplitudo, frekuensi, atau fase dengan sinyal data. Nah, istilah membonceng data ini pada operator. Nah, beberapa operator ini nanti dimodulasi pada frekuensi yang berbeda, dikirim melalui media transmisi. Ini ya, transmisi. Seperti kabel atau serat optik. Nah, setiap pembawa termodulasi ini terdiri dari sebuah band sempit frekuensi berpusat pada frekuensi pembawa. Nah, informasi dari sinyal data ini dilakukan di sideband di kedua sisi frekuensi pembawa. Ya. Nah, lalu informasi dari sinyal data ini dilakukan di sideband. Ini band frekuensi disebut passband. Dia ada passband ya. Jadi band frekuensi yang disebut tadi itu adalah passband untuk saluran tersebut. Nah, selama frekuensi pembawa saluran ini terpisah jarak cukup jauh, sehingga passband mereka ini nggak tumpang tindih karena jarak antara satu frekuensi pembawa dengan yang lainnya itu sangat jauh. Nah, sinyal yang terpisah ini tidak akan mengganggu satu sama dengan yang lain. Jadi, bandwidth yang tersedia dibagi menjadi slot atau saluran masing-masing yang dapat membawa data. Nah, lalu pada akhir tujuan kabel, ya tadi kan harus ada transmisinya. Kabel atau serat optik tadi, itu setiap saluran sebuah penyaring elektronik ekstrak sinyal saluran dari semua saluran lainnya. Jadi saluran yang di bawah itu masih diekstrak lagi, dipisahkan lagi, sehingga sebuah osilator lokal ini menghasilkan sinyal pada frekuensi pembawa saluran. Nah, sinyal yang masuk dan sinyal osilator lokal yang diterapkan pada demulator sirkuit. Ini ya demulatornya. Jadi difilter dulu kan tadi sinyal-sinyal saluran tadi difilter di sini. Setelah passband atau bandpass tadi. Nah, sinyal yang ini menerjemahkan sinyal data dalam sidebands kembali ke frekuensi baseband lainnya. Jadi di demulator ini tadi itu yang masuk dan sinyal lokal yang jadi menerjemahkan sinyal data dalam sidebands kembali ke frekuensi baseband aslinya. Nah, sebuah electronic filter menghilangkan frekuensi pembawa tadi ya filter dan sinyal data output yang akan digunakan. Nah, sistem FDM modem ini sering menggunakan metode modulasi canggih yang memungkinkan beberapa sinyal data yang akan dikirim melalui setiap kanal frekuensi. Jadi ini sistemnya sudah sangat terbilang modulasi canggih. Seperti itu adalah sistem FDM. Nah, selanjutnya adalah sistem pembawa analog carrier ya.
Jadi di Amerika Serikat, FDM AT&T USA ini merancang hierarki skema FDM yang memuat sistem transmisi dari berbagai kapasitas. Nah, di sini ada 3 hierarki dari AT&T. Yang pertama adalah grup. Grup itu terdiri dari 12 voice channels, ada 12 channels yang terdiri dari tiap-tiap channels itu adalah memiliki frekuensi sebesar 4 kHz, sehingga total dari seluruh channel ini memiliki frekuensi 48 kHz. Sedangkan range-nya untuk hierarki ini adalah 60 kHz sampai 108 kHz. Lalu yang kedua adalah hierarki supergroup. Supergroup ini terdiri dari 60 channels. Lalu FDM dari 5 grup sinyal ini membawa sekitar 420 kHz dan 612 kHz. Untuk yang master groups ini terdiri dari 10 groups. Nah, di sini selain FDM, TDM, lalu ada STDM, ini ada WDM, wavelength division multiplexing. Nah, apa sih wavelength division multiplexing ini? Intinya banyaknya beam dari cahaya ini yang punya frekuensi berbeda-beda. Tiap beam ini dari cahaya, banyaknya beam di cahaya ini, jadi tiap beam ini memiliki frekuensi berbeda. Nah, sinyal yang ditransmisikan ini menggunakan fiber optik karena fiber optik ini menggunakan kecepatan cahaya. Nah, mempunyai bentuk seperti FDM. Nah, setiap warna dari cahaya wavelength-nya ini membawa data yang terpisah pada kanal. Nah, jadi wavelength division multiplexing ini ditemukan oleh Bell Laboratory pada tahun 1997. Nah, 100 beams ada ditemukan 100 beams. Nah, masing-masing pada 10 GB per second. Nah, mempunyai rate sekitar 1 terabyte per second. Cepet banget. Nah, sekarang tersedia sistem komersial dengan 160 kanal pada 10 GB per second ini. Nah, untuk sistem lab Alcatel ini menemukan 256 kanal pada 39.8 GB per second yang terdiri dari 10.1 terabyte per second di atas 100 km. Nah, di sini kita akan melanjutkan ke teknik multiplexing yang kedua, yaitu time division multiplexing. Jadi TDM ini merupakan sebuah teknik multiplexing digital untuk menggabungkan beberapa kanal digital low rate ke dalam sebuah kanal high rate. Nah, time division multiplexing ini merupakan sebuah kanal dengan satu frekuensi carrier dibagi untuk sejumlah pengguna yang berurutan waktu transmisinya. Jadi satu disusul dengan yang lain. Nah, transmisi ini disusun dalam bentuk perulangan atau waktu frames. Ini dalam bentuk waktu frames, data frame. Nah, setiap frame ini berisi sekelompok slot waktu pulsa-pulsa. Nah, setiap penggunaan ini diberikan pada sebuah slot waktu yang saling terpisah. Jadi intinya prinsip TDM ini adalah menerapkan prinsip pergiliran waktu pemakaian saluran transmisi dengan mengalokasikan satu slot waktu time slot bagi setiap pemakai saluran atau user. Nah, TDM biasanya digunakan untuk komunikasi lebih ke point to point. Nah, pada TDM, penambahan peralatan pengiriman data itu jauh lebih mudah dilakukan. Nah, di TDM ini jenis-jenisnya itu sebenarnya ada dua, yaitu synchronous TDM dan asynchronous TDM. Synchronous TDM itu disebut synchronous karena time slotnya itu dialokasikan ke sumber-sumber tertentu, di mana time slot untuk setiap sumber ini ditransmisikan. Nah, di sini untuk gambar sebelah kanan ini adalah, maaf kursornya hilang. Nah, di sini gambar yang paling kanan ini adalah skema daripada sistem TDM, sistem kerja TDM.
Nah, di sini akan saya jelaskan bahwa pada gambar ini di sebelah paling kanan ini sejumlah sinyal digital, misalnya NI, fungsi waktu, I sama dengan 1 hingga N, dimultiplex pada media transmisi yang sama. Nah, data yang datang dari setiap sumber ini mula-mula dimasukkan ke buffer. Jadi MI, M2T ini dimasukkan dulu ke buffer. Nah, buffer ini di-scan secara frekuensi. Buffer ini di-scan secara sekuensial untuk membentuk sinyal digital gabungan menjadi nanti di sini tuh MCT. Ini udah gabungannya di sini, MCT. Nah, operasi scan ini harus berlangsung cukup cepat agar tiap buffer ini dapat berada dalam keadaan kosong sebelum data berikutnya masuk. Jadi, besarnya laju MC gabungan tadi ya, fungsi waktu ini harus lebih dari atau sama dengan penjumlahan laju data masing-masing sumber daripada M1, M2, M3T ini. Nah, sinyal digital MCT ini dapat dikirim langsung atau dilewatkan melalui modem di sini, modem untuk membentuk sinyal analog. Nah, sistem PDM ini nggak memerlukan filter ya, kayak FDM tadi yang mahal dan jumlah filternya yang digunakan itu lebih sedikit. Karena itu harga peralatan terminal sistem ini itu jauh lebih murah. Jadi PDM itu jauh lebih murah karena tidak memerlukan filter yang itu sangat mahal. Nah, kabel yang mempunyai spesifikasi rendah. Jadi di PDM ini memerlukan hanya dengan kabel spesifikasi rendah. Misalnya kabel yang digunakan untuk frekuensi pembicara VF. Ini masih dapat digunakan untuk sistem PDM. Karena apa? Regenerative repeating ini dapat menghilangkan pengaruh buruk daripada noise, kecacatan, dan crosstalk rendah. Nah, perubahan level-level atau level fluctuation ini, level fluctuation kanal, itu hanya dipengaruhi oleh karakteristik peralatan terminal itu sendiri dan tidak tergantung sama sekali dari perubahan kehilangan oleh saluran atau line loss fluctuation. Oleh karena itu, net loss-nya ini, net loss circuit-nya ini yang diberikan oleh sistem PDM ini sangatlah rendah. Nah, sekarang ada TMD link control. Di sini tidak membuat header dan pasangannya, jadi data link control protocols ini tidak diperlukan. Lalu bagaimana flow controlnya? Jadi read data pada saluran multiplex ini harus sudah dipastikan. Jika satu kanal receiver ini tidak mampu menerima data, maka kanal lainnya itu harus mampu membackup, membawa data tersebut. Dan hubungan antara sumber dengan kanal receivernya ini juga harus lancar, sehingga akan meninggalkan slot yang kosong. Nah, untuk error kontrolnya, error yang deteksi ini diatasi oleh sistem kanal itu secara individu. Nah, sekarang kita menuju ke framing PDM. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa tiap-tiap data ini yang di bawah ini memiliki framingnya. Jadi dalam bentuk frame ya, PDM ini dalam bentuk frame-frame atau slot-slot seperti itu. Nah, di sini kursor saya menunjukkan gambar paling atas. Ini adalah salah satu bentuk frame PDM. Salah satu bentuk frame untuk yang statistical PDM. Nah, sebelum ke statistical PDM, mari kita baca dulu di sini tentang framing PDM itu apa. Jadi tidak terdapat tanda atau karakter since dalam frame PDM. Karena pada sistem komunikasi data ini harus mempertahankan sinkronisasi frame dengan cara menambahkan digit frame. Cara menambahnya itu adalah satu control bit ditambahkan pada setiap frame PDM, seperti melalui kanal yaitu control channel. Nah, bit yang tidak teridentifikasi ini dipergunakan pada control channel. Contohnya adalah tidak seperti membolak-balik pola bit data 01010101 pada kanal, jadinya dibalik itu. Tidak seperti itu. Nah, untuk mensinkronkannya, receiver ini membandingkan bit yang datang dari satu posisi frame dengan pola yang diinginkan. Nah, sebelumnya tadi kan sempat disinggung STDM atau Statistical Time
division multiplexing. Di sini adalah salah satu contoh bentuk frame-nya. Ini adalah contoh bentuk frame STDM. Nah, STDM itu apa? Jadi dalam proses sinkronus TDM tadi kan ada asinkronus dan sinkronus kan. Nah, dalam proses sinkronus TDM ini merupakan hal yang umum apabila jatah waktu atau time slot dalam sebuah frame ini dibuang. Nah, pada statistical TDM yaitu dengan cara mengalokasikan time slot secara dinamis sesuai dengan permintaan. Nah, multiplexer ini men-scan sejumlah line input dan mengumpulkan data sampai frame ini menjadi penuh, kemudian mengirimkan. Nah, jadi read data pada saluran ini akan menjadi lebih kecil dibandingkan jumlah read pada line inputnya. Nah, seperti itu STD. Nah, selanjutnya adalah pool stuffing. Jadi problem tersulit dalam merancang TDM sinkron itu adalah saat mensinkronkan berbagai banyak sekali sumber data. Nah, clock yang berbeda ini akan menyebabkan hilangnya sinkronisasi. Jadi, data rate dari sumber yang berbeda ini tidak berhubungan dengan jumlah rasional yang sederhana. Nah, jadi bagaimana penyelesaian untuk pool stuffing? Jadi, rate data yang keluar ini nggak termasuk framing bitnya, jadi harus jauh lebih besar dibandingkan penjumlahan rate data yang masuk. Yang kedua, menambahkan dummy bit ekstra atau pulsa-pulsa ke dalam setiap sinyal yang masuk, sehingga clock lokal itu dapat sesuai. Untuk staf pulsa ini, akhirnya disisipkan pada lokasi yang tepat, masuk ke dalam frame yang ditunjukkan pada demultiplexer. Nah, untuk yang selanjutnya adalah digital carrier system. Jadi, digital carrier system ini merupakan hierarki strukturnya untuk TDM. Nah, sistem ini lebih banyak digunakan di negara Amerika Serikat USA, Kanada, Jepang. Nah, salah satu organisasi standar komunikasi data, AT&T, ini menggunakan sistem yang hampir sama juga. Nah, di Amerika sendiri menggunakan sistem dengan format DS1 atau Digital System 1. Dengan multiplex 24 kanal suara, dengan setiap frame ini mempunyai 8 bit per kanal ditambah 1 framing bit, sehingga total dari keseluruhan kanalnya ini memiliki total sebesar 193 bits per frame. Nah, lalu kita akan menuju ke format transmisi digital sistem tadi ya. Masih ingat kan DS? Nah, kita akan menuju ke format transmisi DS 1. Jadi notes-nya di sini adalah the first bit atau bit yang pertama itu adalah sebuah bit untuk frame-nya yang digunakan untuk tadi mensinkronasikan atau synchronization. Untuk channel suaranya itu terdiri dari 8 bit PCM yang digunakan pada 5 hingga 6 frames. Ya, jadi untuk yang 7 bit PCM ini digunakan untuk setiap ke-6 frame-nya, yang mana terdiri dari tiap channel itu ada 8 bit yang berupa sebuah sinyal bit. Seperti itu. Untuk yang data channels-nya ada 24 channel yang digunakan untuk mensignalkan hanya pada beberapa skema seperti yang di bawah ini skemanya, yaitu ketika bit 1 ke 7 digunakan untuk pelayanan dengan kecepatan 56 kB per second. Untuk bits dari 2 ke 7 yang digunakan untuk 9,6, 4,8 dan 2,4 kB per second pelayanannya. Nah, kita akan menuju ke format frame sonnet. Nah, jadi synchronous optical network atau SONET ini atau synchronous digital hierarchy SDH ini adalah standar
protokol untuk multiplexing yang mentransfer beberapa aliran bit digital lebih dari serat optik dengan menggunakan laser atau dioda pemancar cahaya LED, atau bisa juga diartikan sebagai sebuah jaringan teknologi lapisan fisik yang dirancang untuk membawa volume besar lalu lintas jarak yang relatif lama pada kabel serat optik. Nah, SONET dan SDH ini prinsipnya hampir sama cara kerjanya karena menggunakan data rate yang sama. Nah, kalau untuk SONET ini didasarkan pada transmisi dengan kecepatan sekitar 51,840 MB per second kelipatan, atau di sini ada STS1 dan SDH ini didasarkan pada STM1 yang memiliki data rate sebesar 155,52 Mbps megabit per second yang setara dengan STS3. Lalu sebenarnya ada tabel yang berisi tentang hierarki SONET atau SDH ini, harga yang paling umum data itu misalkan ya kayak tadi SONET-nya apa, lalu ada bitrate-nya, ada SDH sinyalnya itu apa, SONET-nya dan lain-lain, itu bisa dilihat di internetnya guys. Oh, masih ke SONET sebenarnya, jadi sebenarnya untuk mendeskripsikan SONET STS1 ini terdiri dari 9 row dan 90 columns. Jadi 9 baris dan 90 kolom. Nah, SONET frame ini membentuk atau terbentuk dari sekitar 810 octets atau bytes. Nah, transmission ini membawa row atau barisnya ini dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Bit juga tertransmisikan secara serial. Nah, untuk STS1 frame ini daripada SDH ini terdiri dari beberapa section overhead. Jadi ada overhead section, lalu ada transport overhead, payload overhead, dan data part. Nah, frame-nya ini dimulai dengan menetapkan A1 atau A2 bit atau pola A1 A2 bit ini dari 0 kali F628 yang digunakan untuk tiap bit atau octet synchronization. Sehingga SONET atau SDH ini direferensikan sebagai synchronous octet. Jadi ya karena dikali per bit atau octetnya. Nah, untuk 3 kolom pertama dari frame SONET ini itu direferensikan sebagai transport overhead. Nah, the next-nya ke 87 kolom ini referensikan sebagai payload sebagai synchronous payload envelope atau SPE. Nah, payload overhead ini termasuk part dari synchronous payload envelope ini tadi. Nah, untuk STS1 ini memiliki data rate sekitar tadi udah saya jelaskan 15,8 Mbps. Nah, untuk yang selanjutnya ini udah mau menuju ke penghujung penjelasan pada video ini. Jadi kabel modem out. Jadi di sini ada kabel modem scheme di sini, scheme-nya gambar paling atas. Lalu ada outline, kabel modem outline-nya ini. Lalu yang terakhir adalah kabel modem operations-nya di sini. Di sini ada skema, ada outline dan operation. Kalau untuk kabel modem outline-nya di sini adalah 2 channel dari kabel TV ini dikasihkan untuk transferan data, di mana satu untuk tiap-tiap tujuan atau arahnya. Nah, tiap-tiap channel ini membagikan beberapa number dari subscribers. Jadi skema ini tuh dibutuhkan untuk mengalokasikan kapasitas, lalu statistical TDM. Nah, untuk kabel modem operation-nya di sini ada downstream dan juga upstream. Ini kabel modem operation, jadi ada downstream dan upstream. Jadi
Downstreamnya itu apa? Cable schedule delivers data in small package. Ya, jika lebih dari satu subscriber itu aktif, maka tiap-tiap ini akan mendapatkan fraksi dari kapasitas downstreamnya. Mungkin mendapatkan sekitar 500 kbps hingga 1,5 megabyte per second. Juga digunakan untuk mengalokasikan time slot upstream ke subscribersnya. Lalu yang kedua adalah upstream. User request menyarankan time slot ini on shared upstream channel. Jadi di-share, dibagikan ke channel upstream. Dedicate slots for this, jadi dikasih slotnya itu untuk itu shared upstream channel tadi. Lalu hidden scheduler sends back assignment of future time slots to subscriber. Nah, untuk selanjutnya ini adalah penghujung daripada penjelasan di video ini, yaitu asymmetrical digital subscriber line atau ADSL. Jadi ADSL ini apa sih sebenarnya? Jadi ADSL ini merupakan metode transmisi data digital yang memiliki kecepatan tinggi melalui sebuah link atau kabel tembaga, Cooper cable. Nah, ADSL ini mampu mengirimkan data dengan kecepatan bit yang sangat tinggi, yaitu sekitar 1,5 MB per second hingga 8 MB per second untuk arah yang ke downstream, yaitu dari sentral ke pelanggan, dan antara sekitar 16 KB per second sampai 640 KB per second untuk arah upstream, pelanggan ke sentral. Nah, kemampuan transmisi ADSL inilah yang mampu mengirimkan layanan interaktif multimedia melalui jaringan akses tadi, kabel tembaga, Cooper cable. Nah, ADSL ini sendiri itu merupakan salah satu anggota dari DSL, Digital Subscriber Line Family. Nah, teknologi XDSL sendiri itu punya berbagai macam variasi. Yang pertama, ADSL ya, Asymmetrical Digital Subscriber Line, ada CDSL, Consumer Digital Subscriber Line, ada ISDN, yaitu Digital Subscriber Line, ADSL sama aja, High Bitrate Digital Subscriber Line, HDSL, ada Single High Speed DSL, HDSL, lalu ada Rate Adaptive Digital Subscriber Line, RADSL, Very High Bit Rate Digital Subscriber Line, VDSL, ada Single or Symmetric Digital Subscriber Line, SDSL. Nah, ADSL ini menggunakan kabel telepon yang telah ada ya. Jadi bukan lagi fiber optik, sehingga ADSL ini dijuluki sebagai revolusi di bidang internet atau istilahnya broadband. Nah, jadi di sini ADSL ini link between, jadi jaringan atau link hubungan antara subscriber dan network itu menggunakan local loop ya. Digunakan untuk menggunakan ini kabel yang berbentuk twisted pair yang ada karena dapat membawa broader spektrumnya ini hingga 1 MHz atau lebih. Maka dari itu ADSL ini menggunakan twisted pair cables. Tadi ya, karena dia mampu membawa banyak sekali data rate. Nah, lalu untuk XDSL ini tuh apa? XDSL ini adalah tadi digital subscriber line yang menawarkan kapasitas yang lebih tinggi sampai 32 MB sampai 32 MB per second untuk downstream traffic, dan dari 32 KB per second sampai lebih 1 MB per second untuk upstream traffic. Nah, sebenarnya implementasi XDSL ini bisa menjadi salah satu alternatif teknologi jaringan akses untuk memenuhi data yang memiliki high bandwidth. Nah, teknologi ini itu merupakan teknologi modem yang menggunakan line telepon. Jadi sama kayak ADSL tadi ya, menggunakan twisted pair cable yang mana mengirimkan data high bandwidth itu
existing atau dapat mengirimkan data dengan high bandwidth seperti multimedia dan video ke pelanggan. Nah, teknologi ini itu mendapat perhatian signifikan daripada service provider karena apa? Memungkinkan mendeliver data high bandwidth ke lokasi tersebar dengan perubahan yang relatif kecil pada infrastruktur existingnya. Jadi salah satu layanan yang dapat dibentuk dengan teknologi ini itu adalah high speed internet access yang dapat melayani pelanggan residen tertentu, wilayah tertentu atau warnet yang hingga saat ini umumnya itu menggunakan teknologi modem dial-up dengan akses maksimum hingga 56 kilobyte per second. Jadi di sini ya sesuai dengan penjelasan XDSL di sini high data rate, ada single line tadi, lalu ada very high data rate. Jadi ini tadi adalah macam variasi dari DSL tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. SDSL, ada VDSL, dan lain sebagainya. Nah, terima kasih telah menonton video saya kali ini tentang multiplexing komunikasi data. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata maupun tulisan pengucapan pada video kali ini, sehingga maka dari itu saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih banget telah attention pada video saya kali ini. Jangan lupa like lalu subscribe, guys. Dimana tugas video ini itu dalam rangka memenuhi tugas komunikasi data Bapak OSIS Waskito. Terima kasih juga untuk Bapak OSIS atas materi dan bimbingan yang diberikan. Oke, sekian dari saya, Rutena Prilarori. Thank you. Hasta la vista.